Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Liga 1 2022-2023 hampir memasuki putaran akhir ya. Tinggal 9 atau 10 pertandingan lagi nih. Nah, ada 3 tim yang berpeluang jadi juara musim ini. Nah, kita akan bedah menurut kita nih, menurut kami nih ya, siapa sih yang paling layak dan paling berpeluang, dan bagaimana menurut kalian, layakkah tim-tim ini jadi juara musim ini, meskipun ya katanya dalam tanda kutip ada settingan atau juara settingan atau juara hadiah, nggak tahu deh. Nah, juga ada beberapa berita lainnya di channel ini atau di video kali ini yang kita akan bahas sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport edisi kali ini selengkapnya. Liga 1 2022-2023 menyisakan 9 sampai 10 pertandingan. Dengan kenyataan ini masih sulit untuk menebak siapa juara musim ini. Meskipun ada tudingan juara settingan atau juara hiburan bagi yang juara jika tak ada degradasi. Tapi terlepas dari faktor tersebut, 3 tim yang bersaing yakni PSM, Persib, dan Persija, kami lihat ada plus minusnya, baik dari segi permainan, keberuntungan, strategi, dan lain-lain. 3 pelatih mereka pun pelatih yang kaya akan taktik. Tapi jika bicara satu persatu, ini yang kami tangkap. Yang pertama, efektivitas. Jika bicara efektivitas, kami akui PSM Makassar lebih efektif dengan gaya permainan pragmatis yang cenderung bertahan dan andalkan serangan balik cepat 1-2 sentuhan. Kami nilai cukup efektif ya sejauh ini. Tentunya didukung oleh pemain-pemain yang notabene memiliki kecepatan dan determinasi. Yang kedua, dari segi hiburan dan dari segi enak dilihat ya, yaitu gaya permainan PSM yang pragmatis emang efektif. Tapi kalau dari segi enak dilihat, hiburan dan segi fair play-nya, tentu skema pragmatis ini jadi hujatan dan sedikit gak enak kalau dilihat. Persija dan Persib memiliki gaya bermain yang hampir sama, andalkan kerjasama tim, jarang ada drama, pokoknya ya seperti hiburan yang atraktif lah dua tim ini tampilkan. Kemudian jika bicara soal faktor histori dan konsistensi, jika bicara soal hal ini ya, jelas PSM dan Persija lebih baik dibanding Persib. Lantaran sejak awal musim ini, dua tim ini sudah dilatih oleh pelatih yang sama, yang artinya baik strategi maupun pemain yang ada dalam klub itu adalah pilihan pelatih itu sendiri. Beda dengan Persib, khususnya Luis Mia ya, yang baru masuk di Persib itu di pekan ke-7, yang artinya harus terima kenyataan pakai pemain yang bukan pilihannya. Jadi menurut kami, jika bicara konsistensi, Persib jelas lebih baik. Kenapa demikian? Karena dengan pelatih yang baru, dengan susunan pemain yang bukan pilihannya, Persib bisa bersaing di papan atas seperti sekarang ini ya. PSM dan Persija start awal cukup baik, bahkan dua tim ini sempat unbeaten di beberapa laga awal Liga 1 musim ini. Sementara Persib praktis di 7 laga awal cuma rasakan 2 kali kemenangan. Jadi menurut kami, kalaupun toh akhirnya Persib nggak juara musim ini bisa dimaklumi. Sudah bisa bersaing dan tempati posisi seperti sekarang aja, udah bagus buat Persib. Beda cerita kalau Persib sejak awal musim ini dilatih oleh Luis Mia, tapi gagal juara. Barulah bisa dibilang Luis Mia ini gagal bersama Persib. Pasti nanti ada yang komentar kayak gini nih, ah bang, lu aja yang pendukung Persib, makanya lu belain Persib. Nggak apa-apa kalau ada yang komentar kayak gitu, berarti yang komentar kayak gitu itu orang ini otaknya underestimate alias somplak. Kan saya udah bilang, saya nggak menjatuhkan PSM atau Persija, ini cuma asumsi. Kalau setuju silakan, kalau nggak setuju ya up to you. Jadi kesimpulannya menurut kami, siapapun yang akan jadi juara musim ini ya antara Persib, Persija, dan PSM, mereka memang layak ya. Pasalnya jika bicara soal faktanya musim ini, 3 tim inilah yang pernah raih unbeaten musim ini. Meskipun dalam sejarah Liga Indonesia belum ada tim yang pernah unbeaten yang jadi juara di akhir musim. Tapi ya kita nggak tahu lah.
Dan mereka ini menurut kami adalah tim-tim terbaik saat ini, terlepas dari berbagai macam kontroversi yang terjadi di Liga 1 musim ini. Apalagi kalau bicara soal supporter ya, PSM sama Persija ini supporternya benar-benar solid. Jarang banget ada PSM atau Persija ini ditusuk atau dilukai atau diserang oleh supporternya sendiri. Beda loh sama Persib. Persib itu ditusuknya bukan dari luar aja, dari dalam juga. Mulai dari panpel yang nakal, terus dari supporter Persib itu sendiri. Banyak banget supporter yang ngaku bobotoh tapi cuma penyusup yang tujuannya hancurkan Persib. Seperti yang baru-baru ini terjadi nih, usai pertandingan Rans lawan Persib, sejumlah supporter Persib yang berangkat ke Bogor dari berbagai wilayah di Jawa Barat, kabarnya ada yang mengalami pelemparan batu di dalam bus yang ditumpangi. Ini kan aneh. Kenapa aneh? Persib itu kan tim Jawa Barat, main pun di Jawa Barat di Bogor. Dan Boboto sama Kabo Mania ini alias supporter Persikabo nggak musuhan. Tapi kenapa supporter Persib yang main atau berangkat ke Bogor justru dilemparin? Kan artinya emang banyak orang Jawa Barat yang justru ngedukung bukan tim Jawa Barat. Jadi wajar kalau tiap Persib main itu ada flare, ada miras, ada narkoba, inilah itulah. Karena emang orang Jawa Baratnya nggak semuanya mendukung tim Jawa Barat. Dan saya yakin ini para pelakunya ini pasti bocil-bocil ABG yang otaknya kopong nih. Ya ginilah buruknya SDM kita, buruknya pendidikan kita di sekolah zaman sekarang itu bukan kebanyakan belajar, kebanyakan nongkrong sama pelesirannya. Jadi ya pelajarnya otaknya kopong, ya gini akhirnya. Mungkin banyak yang bertanya dan mungkin banyak yang belum tahu, atau mungkin banyak yang bilang kalau gol DDS dilawan Rans kemarin adalah gol kontroversi atau berasal dari kontroversi karena pelanggaran DDS terjadi di luar garis. Wajar kalau banyak yang bilang seperti itu, dan kami pun kemarin memang sengaja nggak ngejelasin biar pengen tahu aja reaksi kalian tuh seperti apa. Nah, di sini kita akan jelaskan ya. Dalam Law of the Game FIFA nomor 12 ayat 4 berbunyi, setiap pelanggaran di dalam maupun di luar garis akan dianggap pelanggaran selama game tersebut tengah berjalan dan bola masih bergulir dan akan dihitung dari tempat pelanggaran tersebut terjadi. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Rans ini memang terjadi di luar garis ya. Tapi saat pelanggaran ini terjadi, bola masih di dalam lapangan. Dan posisi luar garis pertandingan saat terjadi pelanggaran itu pun sejajar dengan kotak penalti. Dan wasit ruli sudah tepat karena ini dalam regulasi FIFA tetap pelanggaran dan dikenakan penalti. Nah, makanya sering kita lihat pemain cadangan, pelatih, ofisial tetap kena kartu meskipun tak main. Itu pun sama ya. Jadi tiap pelanggaran akan dibilang pelanggaran selama game masih berjalan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bagi yang kurang percaya dengan omongan saya atau anggap saya ini mengada-ada, silahkan kunjungi atau buka situs IBAF atau Law of the Game FIFA. Jadi menurut kami sah ya gol DDS. Tapi ini fakta loh ya. Kalau yang alamin ini tuh dibalik ya, Rans yang dapat penalti dan pelanggaran ini dilakukan oleh Persib, pasti banyak yang protes nih. Bener nggak? Bener dong, pasti banyak yang protes. Kita tuh harus fair ya. Salah ya salah, bener ya bener. Jangan bilang salah dibenerin. Jangan kayak adminnya broadcast. Tahu dong broadcast itu siapa? Tuh di IG-nya bilang gol DDS Persib itu dikasih voucher sama wasit. Nah, ini berarti dia tuh nggak tahu nih Law of the Game FIFA. Dasar admin abal-abal. Ketua Umum PSSI bersama Kapolri dan Menpora kembali lakukan press conference jelang laga Indonesia versus New Zealand. Dalam press conference ini disepakati dihidupkan lagi Satgas Anti Mafia Bola yang sempat mati di tahun 2020 lalu. Oke, menurut kami ada plus minus yang kami tangkap dari press conference ini. Nilai plusnya adalah ini pertama kalinya sepanjang sejarah PSSI ya,
setiap ada pertemuan dengan pihak apapun selalu melibatkan publik atau dilakukan secara terbuka. Ini nggak ada loh di era-era sebelumnya. Biasanya sih meeting sama Esko aja nggak boleh diliput. Ini mah ketemu siapa aja boleh diliput. Bagus ini. Jadi masyarakat bisa tahu kerja dari PSSI. Nilai plus lainnya adalah Polri dan pemerintah lebih dekat dengan PSSI sekarang. Bahkan pemerintah dan Polri sekarang ini lebih gampang loh sama PSSI. Dulu minta izin aja sulitnya minta ampun. Bahkan pemerintah pun sulit. Ya wajar, ketum sama wakilnya ya menteri. Gimana Polri nggak segan sama PSSI sekarang? Nilai plus lain adalah kabarnya sih pemerintah akan bantu nih adain VAR atau bantu PSSI untuk cari sponsor, atau istilahnya pemerintah akan bantu keuangan PSSI. Ini pun belum pernah terjadi loh. Biasanya pemerintah ini anti banget sama PSSI. Itu tadi nilai plusnya ya. Sekarang nilai minusnya. Kalau menurut kami Satgas anti mafia bola ini kurang efektif deh kalau buat keberantas mafia bola. Soalnya mafia bola ini lebih cerdik dari Satgasnya. Apalagi soal VAR sendiri, kata Erick Thohir sih belum bisa segera dihadirkan karena ada hal yang harus dibenahi seperti stadion dan petugasnya. Jadi kalau kata Erick Thohir sih VAR ini nggak bisa langsung dipasang di Liga Indonesia ya, karena VAR ini butuh stadion yang layak, butuh petugas VAR yang ngerti soal VAR, dan tentu butuh wasit yang juga ngerti soal VAR. Jadi istilahnya wasit di Indonesia ini harus ikut kursus VAR dulu. Kalau udah paham baru VAR dihadirkan. Ini nilai minusnya buat kami ya. Menurut kami ya, pasalnya yang udah-udah aja ya. Satgas mah Satgas, kontroversi mah kontroversi. Emangnya Satgas bisa apa kalau wasitnya lakukan kontroversi? Contoh, dalam sebuah pertandingan tim A lawan tim B, terus wasitnya disogok buat menangin tim A. Terus wasitnya ketahuan dan dihukum. Apa hasilnya? Sama aja kan? Tim B-nya kalah dan dirugikan meskipun wasitnya dihukum. Jadi buat kami pribadi VAR tetap nomor 1. Kalau Satgas sih kurang efektif menurut kami. Oke, mungkin itu saja Rio Dashboard untuk edisi di kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Dashboard. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Dashboard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.